billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika. Kita pada pertemuan kali ini masih di dalam surah Ar-Ra'd ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika. Walaqad, dan sesungguhnya, ustuhzi'a telah memperolok-olok bi rusulin beberapa rasul min qablika sebelum kamu Muhammad. Fa amlaitu, maka aku memberi ditangguhkan lilladzina, kepada orang-orang kafaru yang kafir. Summa akhadtuhum, kemudian aku binasakan mereka. Pakai kana iqab, maka bagaimanakah siksaan mereka itu setelah itu. Ayat ini Ar-Ra'd, Allah pertama menjelaskan bahwa setiap rasul itu pasti mendapatkan tantangan. Salah satu ujian dari para rasul adalah diperolok-olok, dipermalukan, dihina, diejek. Itu setiap rasul begitu. Ya. Karena itu Allah tangguhkan fa'amlaitu lilladzina kafaru. Didiemin aja. Ada yang nanti yang langsung diperlihatkan balasannya saat berada di dunia, dan juga ada juga nanti di akhirat. Merupakan penghibur bagi hati Nabi. Ini pertama, ayat ini menjelaskan bahwa setiap Nabi salah satu ujiannya adalah diperolok-olokan oleh umatnya. Itu ada. Jadi kita ya, itu para nabi seperti Nabiullah Nuh alaihi salam dianggap gila oleh siapa? Umatnya. Ya, membuat kapal di atas gunung. Ya, maka kan nggak masuk akal, ngapain buat perahu di atas gunung, air dari mana, kan gitu. Ya, itu dianggap itu memperolok-olok, jadi menghina. Terus Nabi Muhammad itu dikatakan gila, ya. Nabi Muhammad dianggap Al-Quran itu adalah asatirul awalin. Apaan tuh Al-Quran? Cuma dongeng aja, ya kan? Dongeng aja tuh dari Nabi Adam sampai manusia sekarang. Itu dongeng, asatirul awalin. Ada lagi Al-Quran itu ya cuma syair aja, ya kan? Buat-buatan Nabi, syair aja itu dibuat jadi Al-Quran. Itu ada di dalam surah Yasin, lupa itu letaknya, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai syair. Jadi begitu, dikatakan gila, dikatakan asatirul awalin, dikatakan majnun, itu Nabi Muhammad. Ya. Terus Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, semua para nabi itu ada ujian, tantangan dari umatnya, bahkan sampai olok-olok. Maksudnya apa? Nabi saja yang punya tingkatan tertinggi, ya, Rasulullah, hamba Allah, yang kalau berdoa itu langsung dikabulkan. Kita sebagai manusia biasa ada yang memperolok-olok. Baru saja kita misalnya ke jalan yang benar, orang yang hijrah langsung diolok-olok itu. Orang pakai cadar lah dikatain ninja, gitu ya. Ninja, ya kan? Ada aja. Padahal itu tradisi Islam, boleh kita kalau mau pakai cadar, ya. Yang nggak pakai cadar nggak usah ngomongin, kan gitu ya. Yang pakai cadar juga tidak usah menyalahkan yang nggak pakai cadar, kecuali membuka aurat, membuka rambut itu mutlak tuh, mutlak, ya. Kita harus ingetin. Tapi kalau orang yang melaksanakan hijrah pakai cadar kita omongin, yang jangan. Jadi itu tantangan bagi mereka yang misalnya baru saja hijrah. Hijrah itu apa ya, pindah.
Yang biasanya dia mau melaksanakan dosa nggak sholat, dia kembali sholat, ya. Yang nggak biasanya ke masjid, dia ke masjid. Begitu mau datang ke masjid ada temennya yang ngejek di jalan. Tobat nih, gitu kan ya? Tuh, itu ada ujian. Nah, itu ada saja. Ya, itu anggap saja ujian nggak seberapa, ya. Rasulullah sampai diludahi. Rasulullah lewat mau ke masjid aja dipasang duri-duri terinjak. Tuh, sampai begitu. Sampai mengalir darahnya saat di Taif untuk berdakwah, ya. Kita mah belum ada apa-apanya. Karena itu ketika kita misalnya berada di jalan yang benar, di jalan menjalankan agama Allah, satu ketika ada yang menghina kita, mengejek kita, itu kita ingat sejarah ini. Belum ada apa-apanya kita. Belum jauh, belum ada apa-apanya. Ingat para nabi. Nabiullah Ayub diasingkan, ya. Nggak boleh tinggal di kampungnya. Diasingkan. Tuh. Nah, itu satu yang pertama. Jadi kita tidak boleh mundur saat misalnya kita ada tantangan, ada ujian, diejek, diolok-olok, itu tidak boleh mundur. Termasuk juga para guru, para ustadz, ya, yang dakwah harus berani, ya. Nahi mungkar terus, ya. Walaupun tantangannya besar, misalnya terus kita tidak boleh mundur. Yang kedua, makna yang bisa diambil pelajaran, Allah menghibur Nabi supaya Nabi itu tidak gentar, ya. Supaya Nabi itu punya punya hati yang nikmat, ya, menjalani dakwah itu biasa saja. Pelajaran ternyata, ya, dari dulu para nabi ternyata ada. Nah, sekarang giliran Nabi Muhammad, pamannya Abu Lahab, Abu Jahal semuanya mengolok-olok, berarti itu biasa. Emang Nabi dulu juga pernah diuji oleh Allah. Jadi tahu. Dan Nabi Muhammad itu sudah jelas dia diberikan rahmat Allah. Kalau kita kan berdoa terus minta rahmat. Dalam sholat 8 permintaan saat duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rahmat itu berapa kali kita minta, tapi Allah, Nabi Muhammad sudah diberi rahmat oleh Allah. Wa bima rahmatin minallahi lintalahu. Maka karena rahmat Allah, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad, lintalahum, kamu tuh bersifat lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi, jikalau kamu Muhammad orangnya keras, ghalidhal qalbi, hatinya keras, lam faddu min halik, maka sungguh mereka akan lari dari sisimu. Tuh, kita jadi memang nggak boleh keras. Cara mendekati orang itu harus bisa. Jangan ditakut-takutin, kan gitu ya. Ini ada orang baru masuk Islam ditakut-takutin. Awas sebentar sunat, itu kan ya. Awas sebentar kan kalau umat Islam mau sholatnya 5 kali, ya kan. Pagi-pagi harus sudah bangun, ditakut-takutin, nggak boleh. Ya. Nabi itu karena rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah punya sifat kelembutan karena memang sudah dikasih rahmat. Kalau kita kan nggak jelas, ya, selalu masih minta rahmat Allah. Karena itu untuk memperoleh rahmat ini Allah sering di dalam hadisnya menjelaskan, la yadkhulul jannata ahadukum amalu, tidak akan pernah masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal perbuatannya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah lah yang telah memberikan rahmat. Jadi rahmat Allah lah itu kita lantaran bisa masuk ke dalam surga. Jadi bukan amalnya. Kalau digambarkannya beginilah, ibu menyuruh anaknya kerja di rumah, ada yang disuruh ngepel, gitu kan? Ada bocah susah banget disuruhnya ngepel, ya. Apa kata anaknya? Boleh ngepel tapi minta duit kan 10.000, ya kan? Kalau kasih duit 10.000 sih boleh, gitu kan? Nah, kata ibunya, ya udah kasih 10.000, pel yang bener. Nah, dipel tuh
Jadi ini anak kerja mengepel rumah, yang di dalam hati apa itu? Upah. Asik nih, habis ini kita dapat 10.000 nih, kan gitu. Nah, itu ada satu lagi, anaknya nggak pakai disuruh dia. Dia mah kerja aja, ya. Beresin tempat tidur, ngepel segala macam, pokoknya dia ikutin aja, ya. Karena yang diharapkan itu adalah ibunya senang, ibunya sayang tuh. Nah, anak yang meminta upah dia kerja, udah dibatasin 10.000. Kalau dia bener ngepelnya, begitu dilihat pada berantakan, apa kata ibunya? Ngepelnya kagak becus, ya kan? Nih 5.000 aja. Lah ini kolong masih kotor, ini masih kotor, ya kan? Dilihat hasil kerjanya. Kalau adiknya atau saudaranya lagi yang memang dia karena tulus dia kerja membersihkan semua dapur, orang tuanya ibunya nggak usah pakai diminta, ya kan? Lu mau apa? Kan gitu ya? Mau duit nih, mau apa tuh ditawarin? Apa maunya dia itu? Kenapa? Karena dia kerja bukan karena upah, tapi yang sudah dia dapatkan adalah rahmat dari ibu, sayang dari ibu. Ini gambaran ini Bu ya. Nah, Allah juga begitu kepada umatnya nih ya. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, zakat, berbuat baik, sedekah, tapi yang kita harapin pahala dari Allah, ya. Nih kalau ngaji pahalanya ini, nih kalau sholat pahalanya ini, kalau puasa sunnah ini pahalanya itu kita ngarepin, ya kan? Udah, kalau sholatnya sah, kalau enggak ya, maka kita akan dapat pahalanya, balasannya sedikit. Ya, karena apa? Yang diharapkan balasan dari Allah. Kalau kita sholatnya beres, puasanya beres, bisa jadi ya pahalanya tuh sesuai yang dijanjikan. Tapi kalau kita sholatnya kagak becus, ya, iya sholatnya salah-salah. Kalau giliran dilihatin orang dia baik, sholatnya rukunya lama, bacaannya juga fasih, tapi giliran sholat sendiri kayak capung. Wah, ya kan? Ya kagak datang. Tuh. Jadi dilihat juga dari amal perbuatannya. Satu lagi hamba Allah yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, yang diharapkan cuma satu, sayang Allah, rahmat Allah. Allah saya nggak ngarepin apa-apa. Sholatnya sah, diterima, alhamdulillah, ya kan? Dia jalankan semua perintah Allah itu satu harapannya. Mudah-mudahan saya mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada seorang hamba, sudah sayang kepada hambanya, jangankan dia berdoa minta ini minta itu, Allah kasih lebih dari orang yang memang sekedar niatnya itu sholat supaya dapat pahala. Itu ya pahamnya ya. Jadi kita kepada Allah itu bukan semacam transaksi gitu. Kalau kita beli ini dapat ini, enggak begitu ya. Jangan kita paksa-paksa Allah buat bayar kita. Jangan kita paksa-paksa Allah biar kasih pahala kepada kita. Jangan. Kita cari aja rahmat Allah. Sekarang masalahnya kita cari dah yang mendatangkan rahmat itu apa. Salah satunya pengajian kayak begini nih, turun rahmat kan itu ya. Menjawab salam, mendapatkan rahmat. Saudara kita yang bersin membaca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah, rahmat. Pokoknya cari cara-cara agar rahmat Allah datang kepada kita itu. Jadi sekali lagi itu maksudnya. Jadi Allah menghibur kepada Nabi bahwa Nabi merasa terhibur, ternyata para Nabi dulu juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Oke, lanjut. Summa akhadtuhum fa kaifa kana iqab, lalu Allah pun memberikan binasakan mereka, maka bagaimanakah akibat siksaan mereka. Artinya semua itu memang Allah perlihatkan kejadiannya, dibalas
cepat atau lambat pasti dibalas mereka yang mengolok-olokkan para nabi. Nabiullah Lut ya, saat misalnya Nabiullah setelah berdoa minta dibalas, minta dikabulkan umatnya yang sudah terlalu ya, datanglah malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Akhirnya nih para laki-laki yang sodomi, maaf ya, sodomi itu adalah laki-laki dengan laki-laki. Nah itu Nabiullah Lut. Jadi mereka nggak senang sama perempuan, senangnya sama laki-laki ya. Gak boleh apa ada laki-laki ganteng, udah langsung berebutan aja. Tuh Nabiullah Lut, sodomi, Sadum, ya, kota Sadum. Jadi sampai sekarang istilah sodomi itu ada, ya. Laki-laki senang sama laki-laki, kayak kalau di Thailand itu ada perkawinan sama jenis, ya. Ada perkawinan sama. Nah, kalau sekarang yang ngetrennya LGBT gitu ya. LGBT. Nah, itu. Nah, saat turun malaikat langsung dia itu dibalikan tanahnya dari ditungkepkan ke bawah, mati semua. Korun juga sama, mati semua ditenggelamkan. Tuh Nabiullah Musa dengan orang yang jahat Korun disiksa semuanya tanpa satupun harta yang tertinggal. Korun beserta hartanya masuk ke dalam tanah. Saking kayanya Korun, kalau seandainya kita misalnya macul di sini nyangkul menanam pisang, nemu ketel atau nemu gelas dari emas, pasti kita bilangnya apa? Harta karun, ya kan? Iya, saking kayanya. Padahal Korun di Mesir, ya kan? Lah ini Indonesia nemu ketel emas, pasti kita bilang harta karun itu. Apa urusannya, ya kan? Jauh. Mesir dengan Indonesia. Saking apanya? Saking kayanya, kan gitu. Istilah itu dipakai sampai sekarang. Tenggelam. Nabi Fir'aun sama, tenggelam juga, disiksa. Tenggelam di Laut Merah. Masuk ke dalam paru-parunya itu air laut ya, yang mengandung kadar garam, mati. Ya. Termasuk Nabiullah Ibrahim dengan Namrud, hanya masuk nyamuk aja dari telinga ya. Nyamuk masuk ke dalam telinga langsung masuk ke dalam kepala ya kan, mati. Udah Namrud orangnya hebat kuat ya, tapi kalah saat Allah menurunkan membinasakan mereka lantaran doa dari para nabi. Nabi Muhammad juga pernah ditawari saat di Taif ya, mengalir darah dari pelipisnya, bahkan di kakinya, bahkan kata malaikat, awas ya Muhammad, seandainya darah itu sampai menetes ke tanah, saya akan hancurkan mereka. Tuh kata malaikat begitu tuh. Akhirnya apa? Nabi sampai menolak darahnya jangan sampai ke tanah. Kasihan dia mau mereka orang-orang kafir umatnya. Kata Nabi, ya seandainya memang itu doa ya, doa itu dikabulkan dan itu doa saya pending, saya simpan untuk umat nanti pada hari kiamat. Syafaatan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku. Tuh kita udah disiapin doa, udah disiapin syafaat oleh Nabi. Ya, padahal kita nggak pernah melihat, nggak pernah kenal. Ya, tahu dari Al-Quran dan hadis aja, bukan sahabat Nabi. Ya, jauh kita sudah dipersiapkan oleh Nabi Muhammad. Suruh baca sholawat aja, bagitnya ya susah banget ya. Suruh baca sholawat doang, ya. Suruh memperbanyak sholawat udah, insya Allah. Dan seluruh umat Islam yakin, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapapun yang membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Kita sudah dipersiapkan oleh Nabi tuh untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Oke, diperlihatkan. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum
am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bidhahirin minal qaul afaman huwa qaimun, afaman apakah ada yang buat dia qaimun tegak berdiri, tegak berdiri menjaga ala kulli nafsin atas semua manusia, setiap jiwa, ya, bima kasabat dari apa yang ia perbuat. Maksudnya apakah yang dia tegak menjaga kepada setiap jiwa dari apa yang dia lakukan? Siapa? Allah. Waja'alu, dan mereka menjadikan lillahi kepada Allah syuraka, beberapa sekutu. Kan aneh, yang berkuasa, yang memberikan, menjaga kita itu Allah, ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Oh, Allahu la ilaha, la, tidak ada Tuhan ilah huwa kecuali Dia Allah. Al-Hayyu, Dia hidup. Al-Qayyum, Dia mengatur semua. Al-Qayyum, mengatur semua. Mengaturnya bagaimana? Apakah Dia punya kekuatan? Punya. Bahkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Dia tidak pernah terkena ngantuk dan apalagi tidur, tidak seperti kita. Nah, maksudnya itu. Jadi Dialah yang mengatur semua manusia, setiap jiwa ini tidak hanya manusia, binatang, ya, ikan, binatang melata, semuanya yang punya jiwa itu siapa yang mengurusi? Allah. Yang memberikan rizki adalah Allah. Sudah pasti Allah ciptakan satu makhluk, maka Allah juga menciptakan rizkinya. Sudah masing-masing. Cecak biar begitu biar dia kita makannya dari mana, dia begitu merembet, ya kan. Apalagi kita kalau habis nyemprot nyamuk itu kan, ada binatang nyamuk mati langsung itu habis, ya, cecak. Sudah diatur semua, ya. Termasuk laba-laba, dia nggak bisa kemana-mana, dia cuma bikin sarang aja tempat, ya kan, jari. Langsung ada binatang yang masuk ke situ, terjebak, dia makan. Memang rizkinya itu. Nah, manusia beda. Ada hukum, ada aturan, ya. Ada Al-Quran. Ini yang atur, kan gitu ya. Atur. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah. Kelola bumi ini dengan baik, sudah dipersiapkan oleh Allah. Makanya kalau kata bahasa Agim itu bukan mencari rizki, menjemput rizki. Kenapa dijemput? Karena memang sudah ada jatahnya. Sudah ada jatahnya untuk hari Senin ini, apa saja rezeki kita sudah ada. Ya, sudah ada. Tetapi mereka sekali lagi, apa yang dia lakukan, waja'alu lillahi syuraka Allah, dan mereka menjadikan bagi Allah itu malah sekutu. Ya, seolah-olah ada kekuatan lain. Dia sholat, dia percaya kepada Allah, dia sholat, tapi dia masih percaya dengan keris. Dia percaya kepada Allah, dia baca syahadat, tapi dia masih percaya dengan apa tuh, nasib tuh, kalau sekarang di handphone, Bu, ya, www. apa tuh, nasib, apa, perbintangan gitu ya. Itu jangan, Bu, ya. Kadang-kadang ada kiriman begitu. Kalau lahirnya bulan Oktober, nih rizkinya. Bulan Oktober nih, misalnya apa namanya, kalau dagang apa, semuanya ada. Percaya kita itu, kita cari dari internet kan. Percaya dengan perbintangan begitu, itu namanya musyrik, ya. Gak boleh, ya. Nasib kita hanya Allah. Kalau kita ini diciptakan oleh Allah, rezekinya yang menentukan Allah, semua yang terjadi pada diri kita Allah. Berarti kalau kita minta sesuatu hanya kepada Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kan gitu. Ini masih ada aja yang percaya, masih hitung-hitungan begitu ya. Lahir dihitung ya. Sampai orang mau nikah gagal itu, ya.
Mau nikah udah mau kesepakatan, tahu-tahu telepon katanya dari calon dosen nggak jadi. Kenapa? Gara-gara hitung-hitungan. Astagfirullah, ya kan? Ini katanya ini kalau dihitung di jumlah-jumlah nih katanya ini istrinya jumlahnya lebih besar ini ya kan? Dibandingkan laki-lakinya, ntar jadi ngelawan dia ini kan? Ngelawan katanya ini perempuan sama lakinya. Kenapa? Dia dihitung dari namanya itu kan ada nafsunya di jumlah-jumlah. Ternyata lakinya lebih kecil, nggak jadi nikah. Itu masih percaya kepada hitung-hitungan. Nah, terus bagaimana dengan ada juga yang misalnya seorang kiai ya, kita minta hari yang baik gitu kan ya, boleh kita minta nih mau melaksanakan atau mau membuka toko ya, kita datang kepada seorang kiai ya, mau membuka toko nih sebaiknya bagaimana nih harinya yang baik nih hari apa ya kan ya. Lihat orangnya, kalau memang ini dia ahli ibadah, ya, sholat ahli ibadah, ya, wallahu a'lamu bishawab. Apa mungkin dia dengan sholat meminta petunjuk? Boleh, ya kan? Ini sesuai misalnya istikharah, ya, yang tepat misalnya hari ini hari Selasa, kan gitu ya? Lah nggak apa-apa. Dengan istikharah kita kalau meminta pertolongan, meminta jalan terbaik itu ada dalam Islam istikharah. Khara memilih, istakhara meminta jalan keluar yang terbaik. Ya. Tidak harus mimpi kalau kita sudah betul melaksanakan istikharah 2 rakaat bagaimana jalan yang terbaik, nanti ada Allah kasih petunjuk. Apa mungkin perasaan kita segen gitu ya? Apa mungkin kita mimpi yang enggak baik, yang enggak bagus, ya? Kasih tahu mimpinya kepada orang yang faham, maksudnya kepada orang yang ahli ibadah. Jangan datang kepada dukun ya kan. Istikharah boleh ini Allah kasih mimpi kita datangnya ke dukun. Ya beda lagi kan. Datang kepada orang yang memang kita anggap percaya. Karena mimpi itu ada yang bisa difahami. Ada makna di dalam mimpi itu terjadi sejak zaman Nabiullah Yusuf alaihis salam. Datang Nabiullah Yusuf lah orang yang menebak tabir mimpi itu ya. Ada. Tapi kalau kita cuma mimpi dikejar-kejar orang gila ya jangan. Mimpi dikejar orang gila, mimpi kencing kan gitu ya. Kalau mimpi kencing melihat aja kencing beneran apa enggak kan gitu. Ya, kadang-kadang kan beneran. Itu jadi mimpi juga ada 3 ya. Ada yang mimpi sekedar bunga tidur ya, ada yang mimpi yang memang benar-benar kita harus datang kepada orang yang paham, ada ya. Ada yang mimpi sekedar biasa-biasa aja. Kalau di dalam surah Yusuf ada 3, saya yang ingat cuma 2 gitu ya. Padahal ada 3 itu. Jadi ada yang mimpi boleh kita ceritakan kepada orang lain ya, yang memang amanah orangnya. Ada yang mimpi memang bunga-bunga tidur biasa aja, tanpa ada makna apapun. Sekali lagi kita tidak boleh syirik kepada Allah. Qul katakanlah, sammuhum sebutkanlah mereka. Ya, amtunabbiunahu atau apakah kamu itu memberitahukan kepadanya bima la ya'lamu fil ardi dengan apapun yang tidak diketahui di bumi, ambi zahirin minal qali atau dengan lahir dari perkataan. Oke. Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, kul kepada orang yang begitu tuh ya. Orang yang masih percaya dengan Allah tapi juga dia syirik, sammuhum ya, sebutkan mereka ataukah mereka itu memberitahukan kepadanya bima la ya'lamu fil ardi dengan apa yang tidak diketahui di bumi, ambi zahirin. Artinya apa? Bahwa coba suruh sebutin orang-orang yang dia percaya tuh, yang dianggap dia hebat ya,
menebak apa aja, bisa mengetahui nasib orang. Coba sebutin, suruh nyebutin ya, suruh nebak ini dan itu ditantang ya. Kalau misalnya ada orang percaya dengan benda-benda itu, percaya dengan sihir, percaya dengan apapun yang dia anggap punya kekuatan selain Allah, coba ya, bisa enggak? Ya, tak jelas mereka itu pasti terbatas, tidak bisa. Kalau Allah pengetahuannya tanpa batas, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, ya, illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawat. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalf. Allah mah tahu semuanya, ya. Itu ayat kursi itu luar biasa maknanya, ya. La ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wal ard. Di manakah Allah adanya? Lahu ma fis samawati wal ard. Allah itu meliputi langit dan bumi, ya. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Beratkah bagi Allah? Tidak. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mudah bagi Allah, ya. Mudah bagi Allah untuk mengatur semua itu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kepada kita kecuali yang Allah berikan izin untuk memberikan pertolongan kepada kita. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kita pada hari kiamat nanti kecuali ada hamba-hamba Allah yang sudah ditunjuk oleh Allah, diberikan kuasa untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Salah satunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisa menjadikan syafaat atau menolong kita. Punya syafaat Nabi Muhammad. Sudah dijelaskan ya. Bisa memberikan syafaat kepada kita. Pertolongan, ya. Pertolongan. Kalau pertolongan, syafaat itu artinya memang kita udah punya modal, gitu ya. Namanya nolong kan gitu ya. Nolong enggak 100% Bu, ya. Udah punya modal. Kita bangun butuhnya ini 20 juta, ya. Ada di kantong ini 15 juta. Ditolongin sama orang 5 juta, namanya juga nolong. Ya kan? Mesti punya modal dulu. Gak sholat, gak puasa, gak baca sholawat, gak apa, ngadepin syafaat, ya kan? Apa orang modalnya kagak ada. Jadi syafaat itu artinya pertolongan itu kita harus ada dulu, kurang dikit baru ditolongin. Begitu, punya amal dulu perbuatannya ya. Jangan main ujuk-ujuk main syafaat aja, sholat kagak, ya. Nah, itu bahaya. Apalagi yang bisa menjadikan syafaat? Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ashab yang membacanya. Bacaan Al-Quran bisa memberikan syafaat pertolongan buat kita. Ya, lah ini baca Quran mau puasa doang ya, bulan Ramadan doang. Udah begitu dari awal habis bulan Sya'ban diambilnya tuh Al-Quran, debunya tebel banget ya kan. Lah setahun kagak dilihat-lihat ya kan. Tumben itu udah mau Ramadan langsung dia bersih-bersihin tuh ya, Al-Quran baru dia baca. Itu masih bagus ya. Bagus. Lagi baca di Yasin, ya emang Yasin juga Al-Quran ya. Tapi alangkah baiknya kita baca Al-Quran, itu akan memberikan syafaat kepada kita. Apalagi orang sesama mukmin bisa memberikan syafaat. Anak kepada bapak, kepada orang tuanya bisa. Pernah ada yang nanya, gimana Pak Ustadz kalau suami istri itu bisa memberikan syafaat apa enggak, pertolongan apa enggak ya? Secara khusus suami dan istri tidak ada. Tetapi secara umum antara sesama mukmin itu bisa. Sesama mukmin bisa memberikan syafaat.
syafaat tuh malah di dalam kemarin yang kita fadilah apa tuh ya, fadilah bulan Rajab apa itu ya kan, bisa orang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, sudah diberikan oleh Allah. Silakan kalau memang mau memberikan pertolongan kepada orang lain bisa. Nah, sesama mukmin, sesama muslim itu bisa, termasuk saling suami istri bisa menolong, itu memberikan syafaat kepada kita. Jadi nggak usah ragu. Nah, kalau berhala-berhala yang dia sembah sama sekali nggak bisa. Ya. Jangan dianggap ya, Lata, Uzza, Hubal, Gipti, ya kan, Naham, itu nama-nama berhala tuh ya, yang hebat-hebat nggak bisa. Baina bidhahri minal qoli bal zuyyina, bahkan dijadikan memandang baik lilladzina, bagi orang-orang yang kafir, makruhum, tipu daya mereka, bahkan mereka jadikan dihiasi zuyyina lilladzina kafaru makruhum, dijadikan bagi orang-orang yang kafir itu tipu daya mereka, bahkan dia sebenarnya tertipu memandang baik bahwa berhala itu bisa menolong ya, tertipu. Kayak saya pernah cerita Abidar ya. Abidar itu seorang yang memang hidup di satu kampung, di mana kampungnya itu penyembah berhala. Kampungnya namanya Ghifar. Ghifar itu adalah kampung tempat berhala, orang-orang jahat, para preman di situ ngumpul semua. Nah, saat itu saat berdoa kepada Tuhannya, dia membawa susu ya. Lalu dia berdoa menyembah di depan Tuhannya di situ. Lalu saat dia berdoa ada anjing datang ya. Susunya dia minum nih anjing. Kurang ajar itu ya kan. Lagi nyembah sama Tuhan, Tuhannya dihadapin susu, susunya diminum, Tuhannya diem aja. Kagak bisa ngapa-ngapa. Nggak bisa ngapa-ngapain, habis susunya, dia angkat kakinya sebelah, kencing tuh. Nggak cuma minum susunya, dikencingin, digantiin kencing sama dia kan. Kata Abidar dalam hati, songong amat ini ya kan. Ini Tuhan ini kita lagi nyembah, kok gak bisa ngapa-ngapain ya? Orang mati kayak gitu anjingnya, ini enggak. Mulai dia berpikir ya kan, emang apakah layak ini dijadikan disembah ya kan? Dia tidak bisa memberikan manfaat, dia tidak bisa memberikan mudarat. Layak apa enggak? Bingung, ragu. Akhirnya dia dengar di Mekah ada yang bernama Nabi Muhammad. Dia datanglah ke Nabi Muhammad, bersyahadat, menjadilah sahabat Abidar. Pulang kampung Ghifar, dia berdakwah, akhirnya kampung itu berubah menjadi mukmin, masuk Islam, maka dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari ya. Al-Ghifari itu nama kampung. Kayak Al-Bukhari itu artinya nama kampung Bukhara. Sekarang apalagi tuh Barzanji ya kan, Maulid Barzanji, Abu Ja'far Al-Barzanji ya, tokohnya yang nulis itu Barzanji itu Abu Ja'far Al-Barzanji, itu Barzanjah, nama tempat ya, Al-Barzanji. Al-Jawi berarti dari Jawa. Al-Misri orang Mesir. Barzanji orang Barzanjah. Al-Ghifari orang Ghifari. Jadi dalam ini begitu. Kita kenal Imam Bukhari, padahal Al-Bukhari adalah tempat orang Bukhara. Itu orang Bukhara. Al-Kemangi ya orang Kemang. Kemangi mah enak. Itu namanya nisbah ya. Nisbah. Misri, Indonesia, Jawi. Malah di Mekah itu ada Al-Minkabawi, orang Minangkabau, Minkabawi.
Martremas at-Tirmisi, Tirmis Pacitan, ternyata tremas ya. Itu An-Nawawi Al-Bantani ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke. Wa mayyudlilillah wa saddu anis sabil, dan mereka itu dihalangi anis sabil dari jalan. Tetap aja orang kafir sulit ya. Wa mayyudlilillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang sudah disesatkan Allah maka tidak ada baginya itu jalan memberi petunjuk sesuai dengan Allah. Jadi sering kita itu jangan sampai hidayah yang ada pada diri kita ini dicabut gitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut qulubana, hati kami, ba'da in hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kami gitu ya. Jadi jangan sampai petunjuk yang sudah kita jalani sekarang ini dicabut oleh Allah ya. Kita benci lagi, kita kagak sholat lagi, kita nggak senang ngaji lagi misalnya ya. Nah itu sering kita doa itu. Jadi hidayah itu urusan Allah. Kalau kita berusaha agar orang mendapatkan hidayah, itu wajib kita yang masih hidup ya memberikan peringatan, ngingetin kepada saudara-saudara kita yang masih terjerumus ya, yang masih meninggalkan sholat, maka kita wajib menegur, wajib berdakwah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Urusan hidayah itu Allah, kita tidak boleh memaksakan diri ya. Kalau sudah waktunya Allah kasih hidayah, insya Allah. Jangankan pakai diomongin, diceramain gitu ya, dengerin Al-Quran aja. Kalau memang sudah waktunya hidayah turun, dia sudah taubat ya. Dia Islam. Ada anak muda pulang malam tarawih ya kan, dia mabuk ya kan. Saat mabuk itu dia di jalan dengerin tuh bacaan tarawih ya kan, bacaan tarawih apa misalnya ya Rabbi bil Mustafa, pokoknya ingat bacaan sallallahu gitu kan, ala nabi, terus bacaan itu dia dengerin itu, dia langsung teringat saat kecil dibawa orang tuanya ke masjid dan ke musola, dia dengerin bacaan tarawih itu, nasi terngiang itu di telinganya masih ingat, langsung dia taubat. Tuh hikmahnya kita orang tua bawa anak masih kecil sering-sering dibawa ke masjid ya, ke majelis taklim begitu. Ini anak-anak ke masjid dimarahin, domelin ya kan, ya biarin aja, gak apa-apa ya. Bagus anak tuh kumpul di musola ikut sholat ya kan, walaupun dia masih lari sana lari sini, namanya anak-anak ya. Itu kita masih punya harapan 10 tahun 20 tahun yang akan datang dia akan gantiin di situ, dia akan sholat di situ. Apa yang dia baca oleh imam dia hafal. Mereka anak-anak kita nih Al-Fatihah itu saya yakin tuh nggak ada yang ngapalin itu. Anak-anak kita hafal Fatihah itu bukan karena dia ngapalin Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak. Kenapa? Karena dia sering dengar dari imam, dia ikut sholat ya kan, dengar tuh diulang-ulang apa kan begitu. Nah itu fungsinya lah. Kalau ada anak misalnya lari sana lari sini biarin aja kan, itu yang maksudnya tetap diingetin tapi jangan diusir. Ini diomel-omelin disuruh pulang ya kan, bolang loh dasar mau, aduh ya kan, kasihan. Mestinya kita senang ada anak masih mau ngumpul di musola daripada di game ya kan. Waktu maghrib di musola nggak ada satu anak pun, begitu anak dilihat adanya di warnet ya kan, pada ngumpul di situ main ya kan, mampus loh ya kan, apa aja kan tuh, mendingan di musola ya kan. Nah itu satu caranya, bisa jadi itulah nanti yang akan menjadi petunjuk bagi anak-anak untuk mendapatkan hidayah. Lahum adzabun fil hayati dunya wal adzabul akhirati asyad. Udah ya belum?
Lahum bagi mereka azabun siksaan fil hayati dunya di kehidupan dunianya ya di dunianya wala azabul akhirati dan sesungguhnya azab akhirat itu asyakku lebih berat wa malahum minallahi miwaq dan tidak ada bagi mereka itu minallahi daripada Allah itu miwaq dari seorang penolong. Jadi balasannya nanti bisa di surga, maaf di dunia dan juga nanti ada di akhirat, ya. Kok nggak adil dong, ya kan? Masa di dunia dapat juga ntar disiksa, apa di akhirat dapat juga, ya? Berarti nggak adil, bukan nggak adil di dunia itu namanya DP, ya. DP-nya itu, ya. Supaya ngerasain dulu di dunia begitu, nanti di akhirat tuh nanti ya, aslinya tuh di akhirat. Di dunia bakal gak seberapa ya, siksaannya baru ditenggelamkan kan gitu ya, baru misalnya ada yang ditenggelamkan Nabiullah Nuh ya, baru segitu doang. Nah, nanti di akhirat itu lebih besar daripada itu. Asyakku lebih berat wala azabul akhirati asyakku lebih berat. Dan sekali lagi bahwa saat itu siksaan itu adalah sudah terakhir ya. Tidak ada balasan ya, tidak ada harapan lagi, penyesalan itu detik terakhir. Lah kalau sekarang masih nyesel nih, kita nyesel apa nih? Dulu nggak sungguh-sungguh, masih ada waktu kita merubah, ya. Kita sekarang nyesel, itu masih ada waktu. Tapi kalau nanti di akhirat nyesel, itu sudah tidak ada lagi, nggak bisa. Walaupun dia berdoa, akan ada yang di dalam Al-Quran. Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi ya Allah, laula akhartani seandainya kau tangguhkan, kau pending aja dikit ya, ila ajalin qarib, hidupin lagi aja 2 jam aja atau 1 hari ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, apa yang akan dia lakukan? Fa'asaddaqa, saya mau sedekah, ya kan? Saya punya duit tuh ya kan, saya mau sedekahin aja ya. Dia mau sedekah itu seandainya kalau dia dihidupi. Wa akum minas sholihin, dan saya juga mau jadi orang yang soleh. Itu penyesalan ya, di akhirat sudah tidak ada berguna, tidak berguna lagi sudah di akhirat mah ya, sudah terakhir. Nah sekarang ini masih bisa nyesel, ngapain kita nyesel kan? Masih ada di dunia bisa, tapi kalau sudah di akhirat tuh nggak bisa ya. Bahkan ada lagi Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbana absorna, kami udah melihat tuh teman-teman kita dibentungin sama malaikat, disiksa. Wa sami'na, dan kami telah mendengar jeritan mereka, saudara-saudara kami pada disiksa. Farji'na, tolong kembalikan kami di dunia farjina. Apa yang akan dia lakukan? Na'mal sholiha, saya mau ngamal soleh dah ya kan. Saya mau jadi orang baik, saya mau sholat, mau sedekah, mau nolong. Tuh, na'mal sholiha. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tuh, kalau udah di neraka begitu. Ya kan? Nah, kita masih banyak peluang untuk bertobat kembali ke jalan yang